Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zayan Ahmad Wiradin, NIM 191, pemeriksaan akuntansi E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai audit overview atau gambaran umum audit. Langsung saja ke materinya. Pada materi kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu audit dan asuransi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam asuransi service atau jasa asuransi. Lalu ada perbedaan tingkat asuransi, ada macam-macam opini audit, ada tanggung jawab auditor dan preparers atau penyusun. Lalu ada juga permintaan audit dan jasa asuransi. Setelah itu mengenai regulator dan regulasi. Dan yang terakhir adalah perbedaan ekspektasi dalam audit. Yang pertama ialah auditing dan asuransi. Asuransi itu bisa dibilang adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh bukti yang tepat agar bisa menyatakan kesimpulan guna meningkatkan keyakinan atau kepercayaan para pengguna yang membutuhkan di luar pihak yang bertanggung jawab mengenai hasil kesimpulan. Pihak yang bertanggung jawab mengenai hasil kesimpulan tersebut bisa kita anggap adalah pihak-pihak internal perusahaan yang memang memiliki tanggung jawab untuk membuat atau melaporkan sebuah laporan keuangan. Sedangkan auditing, jadi adalah salah satu contoh kegiatan jasa asuransi yang paling umum, seperti audit atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh para auditor. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam asuransi service. Yang pertama ada financial report audit atau audit laporan keuangan. Pada audit ini, seorang auditor akan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Apakah laporan itu sudah tersusun sesuai dengan kerangka laporan keuangan atau belum. Selanjutnya ada compliance audit atau audit kepatuhan. Di sini, auditor mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah entitas atau perusahaan yang mereka periksa itu telah mengikuti peraturan, kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi yang harus mereka patuhi. Selanjutnya ada performance audit atau audit kinerja. Biasanya dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Audit kinerja berkaitan dengan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kegiatan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Biasanya audit ini juga disebut audit operasional. Selanjutnya, ada comprehensive audit. Audit comprehensive itu mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Audit ini sering terjadi di sektor publik, yang dimana kepatuhan terhadap berbagai peraturan itu diperiksa pada saat menyelesaikan audit laporan keuangannya. Selanjutnya ada internal audit. Internal audit atau audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit. Biasanya, audit ini bisa dialihdayakan ke firma audit eksternal, yaitu auditor yang di luar perusahaan. Fungsi audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam organisasi itu sendiri. Yang terakhir ada Corporate Social Responsibility atau CSR Assurance. Pelaporan CSR ini mencakup pelaporan lingkungan, karyawan, dan sosial. Perusahaan biasanya memilih pengungkapan atau pelaporan CSR ini dijamin oleh penyedia jasa asuransi yang independen, dilakukan auditor atau perusahaan konsultan yang spesialis. Selanjutnya mengenai perbedaan tingkat asuransi. Tingkat-tingkat tersebut antara lain ada jaminan wajar, jaminan terbatas, dan tanpa jaminan. Jaminan wajar adalah pengumpulan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi positif dari suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Sedangkan jaminan terbatas itu pengumpulan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi yang negatif dari suatu opini tentang keandalan informasi yang dijamin. Biasanya, jaminan wajar dan jaminan terbatas itu sama-sama ditujukan kepada pihak yang meminta jaminan, seperti para pemegang saham. Selanjutnya ada tanpa jaminan.
Tanpa jaminan ini, klien sendiri akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan auditor, karena tidak ada kesimpulan yang didapat oleh auditor dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh auditor itu sendiri. Selanjutnya akan membahas tentang macam-macam audit. Yang pertama, unmodified opinion. Jenis opini ini diperoleh ketika seorang auditor sudah yakin bahwa laporan keuangan yang dia periksa menyajikan secara wajar sisi keuangan perusahaan dan informasi-informasi yang diberikan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Sedangkan yang kedua, qualified opinion. Jenis opini digunakan apabila ketika diperiksa terdapat masalah yang dapat diidentifikasi, diukur, dan dijelaskan dalam laporan audit. Selanjutnya membahas tentang tanggung jawab preppers atau penyusun dan auditor. Yang pertama, preppers. Informasi yang disediakan oleh penyusun laporan keuangan itu harus yang pertama relevant, yang kedua reliable, yaitu dapat dipercaya oleh penggunanya. Yang ketiga comparable, atau dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Yang keempat ada understandable, yaitu dapat dimengerti oleh para penggunanya. Dan yang terakhir true and fair, atau informasi yang dilaporkan harus betul dan adil. Sedangkan auditor juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu antara lain harus memiliki skeptisisme yang profesional. Dan yang kedua, harus memiliki penilaian yang profesional. Dan yang terakhir, harus berhati-hati. Selanjutnya mengenai permintaan audit dan jasa asuransi. Pertama-tama kita harus mengetahui siapa saja pengguna dari laporan keuangan. Pengguna-pengguna tersebut bisa investor, suppliers, bisa customers, lenders, employees, government, dan public. Untuk sumber permintaan untuk jasa asuransi itu sendiri dikarenakan karena remoteness atau keterpencilan, yaitu pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke entitas yang sedang ditinjau. Yang kedua ada complexity atau kompleksitas, yaitu pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi. Yang ketiga ada competing incentive atau insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka. Yang terakhir ada reliability atau kepercayaan. Pengguna dari laporan keuangan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk membuat keputusan. Selanjutnya mengenai regulator dan regulasi. Untuk regulator sendiri ialah pihak yang membuat aturan. Para regulator tersebut antara lain ada Financial Reporting Council atau FRC, Auditing and Assurance Standard Board atau AUASB, terus ada Accounting Professionals and Ethical Standard Board atau APASB. Selanjutnya ada Australian Securities and Investment Commission atau ASIC. Lalu ada Australian Securities Exchange atau AXX. Terus ada Companies Auditors and Liquidators Disciplinary Board atau CALDB. Terus ada Chartered Accountants Australia and New Zealand atau CAANZ. CPA Australia. Dan yang terakhir ada Institute of Public Accountant atau EPA. Sedangkan mengenai regulasi yaitu aturan yang dibuat oleh para regulator itu. Yang pertama ada Auditing Standard and Pronouncement. Untuk Auditing Standard dan Pronouncement itu dikeluarkan oleh AUASB di Australia. Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman minimum untuk audit dan layanan jaminan. Yang kedua ada Corporation Act, yaitu Undang-Undang Korporasi memberikan paduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir ada CREP 9, berisi sejumlah amandemen yang mempengaruhi profesi audit, membentuk Dewan Standar Auditing dan Asuransi. Terakhir kita akan membahas tentang ekspektasi dalam audit. Untuk yang pertama yaitu ekspektasi pengguna
auditor memberikan jaminan sempurna, sedangkan pada kenyataannya, auditor memberikan jaminan yang reasonable atau masuk akal. Terus, selanjutnya, auditor menjamin kelangsungan masa depan entitas. Pada kenyataannya, auditor tidak menjamin kelangsungan hidup masa depan entitas. Selanjutnya, ekspektasinya, opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akurasi yang sempurna. Pada kenyataannya, opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa tidak ada salah saji material yang signifikan atau kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ekspektasi auditor pasti akan menemukan kecurangan. Pada kenyataannya, auditor akan menilai risiko kecurangan dan melakukan tes untuk mencoba mengukur kecurangan, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan kecurangan seandainya hal itu terjadi. Yang terakhir, ekspektasinya, auditor telah memeriksa semua transaksi. Pada kenyataannya, auditor menguji sampel transaksi.